konten buat 17 Agustus kan hari proklamasi ya. Kan biasanya kan kalau 17 Agustus terus terang kalau kita nih bingung gitu loh, karena lagunya kan itu lagi. Kebetulan ini sahabat saya Mas Fajar, beliau memang TNI tapi punya hobi nulis lagu, dan kebetulan lagunya bagus-bagus dan pesannya dalam sesuai dengan profesinya sebagai TNI itu. Jadi beliau tuh nulis lagu tuh pesannya dalam. Ada salah satu lagu tuh judulnya Indonesiaku ya awalnya, terus kita ganti, kayaknya nih pesannya dalam, jadi kita ganti Di Bawah Langit Yang Sama. Nah, lagu ini menceritakan bahwa kita berbeda tapi kita nggak perlu berantem gitu loh, karena kita hidup di bawah langit yang sama. Indonesia tuh langitnya sama. Nah, jadi pesannya itu, karena Indonesia punya berapa suku dan budaya dan bahasa yang beda-beda gitu loh. Orang-orang kepengen supaya bersatu. Indonesia sudah bersatu gitu loh, kan kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Cuman kan belakangan ini kan sering digoyang, untuk persatuannya tuh kan digoyang terus. Jadi kayaknya nih lagu ini kok dirilis momennya pas ya Mas? Sebetulnya tahun lalu nih Mas. Saya membuat tahun lalu ketika masih tugas di Sulawesi, waktu jadi di sana Pak ya. Ketika itu diminta sama Pak Nyo, Pak buat lagu yang sifatnya nasionalisme, membina persatuan. Saya buat. Setahun setelah ini kalian bersambut. Terima kasih Pak. Lagu itu awalnya biasa saja sebetulnya Mas. Awalnya biasa, namun liriknya dalam. Dalam. Tapi sama Pak Nyo ini dikirim ke stringnya di UK, kemudian drumnya juga pemainnya dari Itali, sehingga ini ada lokalnya, ada internasionalnya. Waktu saya jadi kesempatan jadi di Sulawesi, saya kumpulkan Mas orang-orang yang punya ini Pak, punya talenta, yang punya bisa nari. Saya kumpulkan. Salah satu juga tugas dari komando saya, komando atas dulu, bagaimana kita harus meningkatkan cinta kepada budaya lokal, kebangsaan. Kita kumpulkan, dapatlah ini Sausan namanya. Ini anaknya rektor Pak ini Pak, di Makassar. Ya. Di cukup Pak, kelas 3 SMP, tapi masih udah bagus Pak. Waktu dapat mau bikin lagu untuk M. Yusuf, lagu buat Jenderal M. Yusuf, saya kenal sama komandannya Mas Fajar. Udah habis itu ngobrol-ngobrol, katanya ada saya namanya Mas Catur, bilangnya gitu. Terus ya udah, ternyata yang bikin lagu Mas Catur. Waktu itu kenalnya kita punya tribut untuk Jenderal M. Yusuf Sulawesi. Kita buat Pak ya. Kita buat lagunya juga. Serius dan lagunya bagus. Ya belum terkenal saja Pak, karena belum. Komandannya sampai nangis denger sini. Nangis juga. Oke. Hanya dengan lagu-lagu kebangsaan ini kan sudah mulai berkurang ya. Apakah nanti emang akan lebih ditingkatkan lagi, karena kan memang ada lagu kebangsaan tapi tidak yang maksudnya lagu lama, tapi bisa di-recycle lebih ceria lagi. Apakah akan ada ke situ kayaknya untuk bisa karya sendiri? Bisa aja sih, karena jujur aja konten 17 Agustus kalau ketemu Hari Pahlawan 17 Agustus kita nih agak-agak bingung, karena lagunya itu aja gitu ya. Ada kemungkinan lah kita bikin, kan nggak salah juga kita bikin lagu ya. Maksudnya temanya apa kan terserah. Apalagi kan ini kan ada niat baik gitu. Kenapa tidak memakai artis-artis yang terkenal untuk masuk di lagu itu sendiri kebangsaan? Waktu proyek ini ada, Mas Fajar kan udah bikin di sana dan sudah jadi gitu. Dan saya lihat juga cukup bagus juga gitu. Jadi kenapa enggak gitu? Apalagi kan itu putri daerah ya. Putri daerah dari Sulawesi gitu. Jadi ya memang nggak ada beda. Kalau misalnya gini, saya mau bikin musik nih, target saya audiensnya TikTok gitu, saya pasti cari artisnya gini. Tapi kan ini kan konsepnya kan beda.
Nggak gitu kali ya. Kalau bisnis, kalau saya gini, kita buat apa yang terbaik, nanti kan uangnya ngejar kita. Kalau kita ngejar uang, kita capek gitu. Kalau buat saya gitu loh. Pokoknya kita kasih yang terbaik aja dulu. Gitu. Nanti rezeki nggak mungkin ketukar kok, kalau saya bilang. Awalnya social profit Pak. Jadi Iya. Pak ini saya nggak ciptakan lagu itu bukan untuk cari uang. Iya. Saya dengan Pak ini udah. Saya ciptakan lagu ini bukan dari uang Pak, ini untuk bakti saya kepada negara dengan cara yang lain. Iya. Dan saya lihat Dan juga. tidak mengganggu Iya. saya sebagai aparat gitu Pak. Ya. Dan saya lihat juga materinya bagus gitu. Ya bagus ini materinya gitu loh. Kenapa enggak kita distribusiin aja gitu loh. Ini udah yang Kita sahabat udah tidak ada pikiran bisnis Pak, kita sahabat. Iya, jadi apa ya? Kalau project pertama enggak ya, ini project ketiga ya. Project ketiga. Sebelumnya Yang General M. Yusuf itu. Yang kedua lagunya Mas Fajar sendiri didistribusi ke Spotify ya. ya Spotify. Nah, ini yang ketiga. Ya. Lagu saya tidak ada lagu cinta Pak. Semuanya bagaimana cinta kepada orang tua, kepada tekun, dan cita-cita kepada sebenarnya sasaran saya anak SMP, SMA, dengan komunikasi yang lebih Iya. soft Pak ya, dan mereka juga sambil nyanyi, oh iya aku harus cinta sama kira-kira gitu Pak ya. Iya. Di Sopeng, di Sopeng, Jakarta ada, di Sopeng ada. Itu gunungnya di mana Mas? itu Di Sopeng. dua. Ini sebenarnya bantuan dari Bapak Bupati Sopeng dulu, Pak Kaswadi. Bagus loh itu tempatnya. Itu Sopeng ya. Iya, saya waktu lihat aja saya akan ke sana. Bagus tempatnya. Kapan-kapan Pak, Iya. saya tugasan lagi. Iya. Biar tahu Pak, di Sopeng, di tempat yang pelosok, mungkin Bapak akan beberapa ke Sulawesi. Ya, ada tempat yang seindah itu Pak. Jadi masih banyak daerah yang harus kita lihat Pak ya. Iya. Indahnya Indonesia Pak. Nanti lihat videonya Pak belum Pak? Belum ya. Oke. Yang pertama bagian dari tugas Pak. Pada waktu itu saya jadi dandim di Sopeng, ada tugas untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada anak-anak SMA belajar. Ya. Ketika saya masuk, ya, saya kok yang saya lihat ketika saya ngomong masalah Pancasila, masalah ini kok responnya tidur semua, tidak ada yang menarik. Makanya kebetulan saya punya talenta musik walaupun tidak banyak, saya kemudian menciptakan lagu. Alhamdulillah lagu-lagu itu bukan hanya satu sebenarnya, Ya. semua lagu. Bagaimana mereka saya setelkan lagu satu, kemudian pendapatnya masing-masing. Ternyata dimasuk itu Pak, bagaimana mencintai keluarganya, mencintai orang tua, mencintai bangsa dan sebagainya. Dari lagu itu saya bisa menembus ke lapisan masyarakat. Ya mungkin aja. Mungkin aja kalau Pak Nyo membantu Pak, mendorong saya akan saya buat dengan Mungkin apa aja. kesibukan saya pasti akan saya. Kalau ciptaan lagu itu kan ngalir ya. Iya. Memang berdasarkan pesanan bisa. Cuma Kadang-kadang sholat dulu, Iya. saya tahajud dulu. Setelah tahajud biasanya langsung dapat maksimal. romantis. Kita dibesarkan di tanah Indonesia, nggak peduli itu daerahnya mana gitu. Nah, apa namanya? Kenapa kita harus apa ya? Menyakiti tanah yang kita tinggalin ini gitu loh. Jadi buat saya sih NKRI itu final sih, karena saya juga 6 tahun di Amerika, toh saya kembali lagi ke sini karena saya cinta Indonesia, saya suka gitu. Dan saya punya misi di JK juga, saya mau bikin lagu lokal itu jadi tuan rumah di negaranya sendiri. Itu misi saya. Ayo silakan. NKRI harga mati. NKRI Itu aja kesemuanya. Pancasila Apalagi. NKRI harga mati. Supaya orang lebih sadar kalau perbedaan itu adalah baik dan tidak perlu diributin, karena setiap orang punya hak asasi untuk berbeda selama itu tetap pada jalurnya. Dan memang Indonesia memang ya kayak begini, negara dengan banyak kepulauan gitu. Di negara-negara lain kan banyak yang ngiri sama Indonesia kan.